Bab 168, ternyata anak Sultan. Suasana yang terdiri oleh pertukaran suara orang-orang mendadak hening. Tak ada satupun yang berani mengeluarkan kata. Sesekali hanya terdengar suara saling berbisik, lalu kemudian kembali hening. Wajah Bu Wina memucat. Ucapan sang suami yang membongkar identitas sang bos seolah belum mampu diterima akal sehatnya. Bagaimana mungkin tetangganya yang mengaku sebagai pengawas lapangan itu adalah seorang pimpinan perusahaan? Kamu tidak sedang bercanda kan, Mas? Itu tidak mungkin, kan? Tanya wanita itu dengan suara gemetar. Mana mungkin aku bercanda dalam keadaan genting begini? Kamu seharusnya pikir-pikir dulu sebelum bertindak. Kalau aku dipecat, mau makan apa kita? Bukan hanya Bu Wina yang saat ini sedang ketakutan. Beberapa warga yang ternyata adalah karyawan di perusahaan yang sama pun ikut menciut. Aku tidak tahu, Mas. Aku pikir mereka hanya orang biasa. Sekalipun orang biasa, tidak sepantasnya kamu menghina seperti ini. Dan tidak hanya Bu Wina. Abah dan Raihan pun masih mematung di tempat. Terutama Raihan, yang selama ini selalu memandang remeh Galih dan bahkan merendahkannya di hadapan Riana. Ia bahkan pernah meragukan kemampuan Galih untuk memberi nafkah kepada Riana dan View. Apa benar dia adalah pimpinan Darmawan Group? Rasanya tidak mungkin, dia hanya mengendarai sepeda motor tua. Padahal dia pasti punya mobil mewah, kan? Ucap Raihan dalam hati. Ia melirik Pak Mul yang berdiri di sisinya. Apa Pak Mul tidak salah mengenali orang? Apa benar kalau dia adalah salah satu pimpinan Darmawan Group? Benar, Pak Raihan. Maaf, saya terpaksa memberitahu, padahal Pak Galih sudah meminta saya untuk tidak menyebut namanya atau membongkar identitasnya. Tapi keadaannya sedang seperti ini. Saya rasa tidak masalah, supaya tidak ada salah paham. Saya mengerti, Pak. Raihan mengangguk dengan sorot mata takjub. Pantas saja dia bisa memberikan mahar ratusan juta untuk Riana. Mengakunya dapat bantuan dari bos, padahal dia sultan sesungguhnya. Kalau begitu, saya coba bantu Pak Galih dulu. Setelah ini baru kita lanjut tentang rencana renovasi masjid. Silakan Pak Mul. Lelaki dengan setelan jas itu langsung menerobos puluhan orang. Sementara di belakang sana, Raihan dan para pengurus masjid sudah was-was. Khawatir jika kejadian ini akan membuat sang donatur membatalkan niatnya mendanai renovasi masjid. Pak Mul menyapa sang bos dengan membungkukkan kepala sopan. Sejenak, ia melirik Pak Imran yang tampak ketakutan. Pak Galih, maaf, saya tidak tahu kalau Bapak tinggal di sekitar sini. Saya pikir di apartemen. Ucap lelaki itu. Galih mengulas senyum tipis. Iya, Pak Mul. Saya di sini untuk jemput istri dan anak saya. Pak Mul mungkin masih ingat dengan istri saya. Pak Mul melirik Riana sekilas, lalu mengangguk sopan. Masih, Pak? Ia kemudian melirik Imran, sang pemilik warung kecil yang ternyata juga adalah bawahan mereka di kantor. Pak Imran, kalau ada masalah, tolong selesaikan baik-baik. Jangan main hakim sendiri seperti ini. Apalagi dengan anak kecil. Lelaki itu hanya dapat mengangguk pasrah dan sudah kehilangan kata-kata. Malu, takut dan khawatir bercampur jadi satu. Malu sebab perbuatan sang istri yang menuduh sembarangan, dan takut jika perbuatan istrinya akan membuatnya dipecat. Saya benar-benar minta maaf atas kejadian ini, Pak. Saya malu dengan perbuatan istri saya. Dia seperti ini karena tidak tahu siapa Pak Galih. Ia melirik istrinya yang masih diam mematung. Kamu sih, jangankan hanya coklat, seisi warung ini bahkan bisa dibeli Pak Galih kalau beliau mau. Ia berkata penuh sesal. Ayo, minta maaf sekarang. Bu Wina merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Berharap kejadian ini hanyalah mimpi buruk yang akan sirna begitu ia terbangun. Namun, semuanya sudah terjadi. Ia hanya dapat menanggung malu. Saya minta maaf, Pak Galih, Bu Riana. Tolong maafkan saya atas kejadian ini dan tolong kasihani kami.
Jangan pecat suami saya. Ucapnya, seraya mengatupkan tangan di depan dada. Makanya lain kali pikir dulu kalau mau bicara. Bikin malu saja kamu. Pekik Pak Imran. Mari kita bicara baik-baik dengan kepala dingin. Jangan di sini dan menjadi tontonan orang-orang. Ucap Galih. Baik, Pak. Silakan masuk. Kita bicara di dalam saja. Ketika hendak melangkah masuk, Vio menyembunyikan wajah di lekukan leher sang ayah. Gak mau, ayah. Vio mau pulang aja. Gak apa-apa, sayang. Kan ada ayah sama bunda di sini. Jangan takut. Baru saja Galih akan melangkah. Tiba-tiba terdengar suara lantang seorang anak lelaki yang berhasil mengalihkan perhatian semua orang. Bau berjalan dengan menggandeng tangan papanya. Pak, cepat! Itu di sana tempatnya. Ucap Bai sambil menunjuk ke arah warung. Suasana yang tadinya sudah tenang mulai dipenuhi ketegangan. Wajah Pak Imran semakin memucat ketika menyadari kedatangan sang bos besar bersama putranya. Alfian menatap Galih dan beberapa orang yang ada di sana. Maaf, ada apa ini? Tanya Alfian. Cuma salah paham, Al, gak apa-apa. Jawab Galih, berusaha mengurai ketegangan. Pak, Vio gak mencuri. Tadi kita mau jajan di sini, tapi malah diusir sama tante itu. Bai menunjuk ke arah Bu Wina. Padahal Boy kan bawa uang yang papa kasih tadi. Anak lelaki itu merogoh saku celana dan mengeluarkan bukti lembaran uang yang dimilikinya. Sabar, nak. Bicara pelan-pelan, jangan pakai emosi. Ucap Alfian mengusap puncak kepala putranya. Habis kita dituduh nyolong, Pak, tadi kita udah keluar, tapi Vio lupa bawa tas bonekanya. Terus anak perempuan itu bawain tas Vio. Ia menunjuk Zira. Kamu kan yang masukin coklat dan permen ke tas Vio biar dituduh mencuri. Raffi yang berdiri di belakang Boy turut membenarkan ucapannya. Membuat Zira seketika menunduk dan bersembunyi di belakang tubuh ibunya. Boy, jangan sembarang tuduh, nak. Kamu yakin kalau Zira yang memasukkan makanan ke dalam tas? Tanya Galih. Yakin, Om. Ayo, ngaku kamu. Mendengar ucapan Boy, Pak Imran langsung menarik pergelangan tangan putrinya. Wajahnya terlihat begitu galak dan merah. Sini kamu. Apa benar kamu yang memasukkan coklat dan permen ke tas Vio? Tak ada jawaban dari Zira. Ia menunduk dengan mata berkaca-kaca. Jawab! Pak, tolong jangan pakai kekerasan. Kasihan mental anaknya. Bisa tanya baik-baik kan? Ucap Galih. Pak Imran semakin merasa bersalah. Meskipun putrinya dituduh, tapi ia masih memikirkan mental Zira. Maaf, Pak. Tapi ini sudah keterlaluan. Meskipun Zira anak saya, tapi saya tidak bisa membenarkan perbuatannya. Zira minta maaf, Ayah. Zira iri sama Vio karena bisa beli baju banyak dan bagus-bagus. Tapi Zira cuma bisa beli satu. Astagfirullah, Zira! Jadi beneran kamu yang memasukkan makanan dan menuduh Vio? Pekik Bu Wina. Anak perempuan berusia 9 tahunan itu mengangguk pasrah. Kurang ajar kamu, ya. Bikin ibu malu saja. Ia melayangkan cubitan ke lengan dan perut putrinya. Namun, Riana dengan cepat melerai. Ia yang sejak tadi memilih diam akhirnya mengeluarkan suara. Jangan, Bu, kasihan. Namanya juga anak-anak. Mereka belum tahu membedakan benar dan salah. Tapi dia itu jahat, Tante. Harus dihukum sesuai undang-undang yang berlaku dan... Ucapan Boy terpotong di udara, karena lebih dulu dibekap bara dengan telapak tangan. Bisa panjang urusannya jika bayi sudah berkamuflase menjadi pengacara. Bu Wina menarik napas dalam-dalam. Matanya memerah. Ia bahkan tak berani lagi menatap Riana. Bayangan masa lalu menghantam pikiran. Masih jelas dalam ingatan semua perbuatan buruknya kepada Riana di masa lalu.
Ia yang pernah menggunakan jasa Riana untuk mencuci pakaian, tetapi tidak dibayar sesuai perjanjian. Juga Riana yang pernah ingin meminjam uang darinya saat Viu sakit, namun hatinya sama sekali tidak tergerak untuk membantu. Kini, setelah mengetahui identitas Riana, hanya sesal yang ada. Saya benar-benar minta maaf, Bu Riana. Saya menyesal atas semua perbuatan buruk saya selama ini. Ucapnya seraya menyeka air mata. Riana hanya diam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Bohong, jika ia tidak memiliki perasaan sakit dengan semua hinaan beberapa tetangga. Namun, Riana memilih diam dan mengadukan semua rasa sakit hanya kepada Sang Pencipta. Sorakan tetangga pun terdengar memenuhi udara. Giliran tahu Mbak Riana istri Sultan, baru minta maaf. Apa kabar hinaan kemarin-kemarin, Bu Wina? Sementara Melati yang sejak tadi hadir di sana hanya melirik Galih dengan mata berkaca-kaca. Ternyata Mas Galih bukan orang biasa. Beruntung sekali Mbak Riana. Bersambung.